Assalamualaikum Sobat Reborn, kembali lagi dengan saya Thomas 12. Dan ini adalah video pertama tentang gameplay game The Walking Zombie 2. Tadi barusan adalah salah satu prolog dari gamenya, dan kita langsung memainkan sebagai seorang karakter yang tadi memegang si bayinya. Sementara dia dihadang oleh para zombie yang datang dari mana-mana, entah dari mana, maksudnya banyak banget jumlahnya. Di sini kita bertugas untuk menghabisi para zombie tersebut karena dia menyerang campnya gitu. Oke, ini ibu hamilnya berubah jadi zombie dan ternyata di sini bayinya selamat ya. Jadi bayinya sempat keluar sebelum ibunya infeksinya udah ini banget. Dan kita taruh bayinya di sini, lalu kita langsung lanjutin membantai para zombie yang datang menggunakan senjata backup bernama minigun. Senjata minigun ini memang senjata yang untuk diperuntukkan melawan zombie yang horde, atau dalam arti kata horde itu artinya rombongan. Jadi senjata-senjata kayak minigun itu cocok banget untuk menghadapi zombie yang gerombolan. Oke, nggak cuma si ibu dari si anak tadi yang meninggal karena digigit zombie, satu juga dia kegigit juga, jadi dia ikut mati juga. Padahal dia yang membantu persalinan tadi ya, persalinan tadi pas anaknya lahiran. Lalu Sobat Reborn, jadi Mimin nanti bakal secara terus menerus sampai gamenya tamat. Walaupun jujur Mimin udah pernah namatin game ini. Misi pertama adalah yang berjudul Kelahiran Pahlawan, itu bakal jadi judul juga ya. Pahlawan tuh hero atau karakter utama maksudnya. Oke, sepertinya si karakter utama tadi adalah orang yang lahir dari seorang ibu yang hamil ya. Kalau kalian ada nonton referensi kayak gini tuh ada di The Last of Us, dan juga ada di The Walking Dead Dead City yang Daryl Dixon itu jagoannya. Itu referensinya sama ya. Ini perkenalkan karakter-karakter yang tinggal di chapter 1 hutan. Ada si tadi siapa tadi? Nah, ini si dokter, ibu dokter namanya Layla, menyembuhkan orang, merawat Amanda, hobi dia, putri dia. Merawat Amanda itu adalah hobi dari si dokter tadi si Boris. Dan ini anggota hutan yang menghindari gaya hidup yang tidak banyak bergerak. Oke, perkenalkan tetua kita di Elder, menjaga penghuni hutan, dan dia nggak punya hobi karena nggak punya waktu untuk melakukan hobi. Mereka tahu betul bahwa berdiam berarti mati, atau lebih buruk tidak mati, atau tidak mati itu maknanya berubah jadi zombie. Selanjutnya Rooster atau ayam jago memancing zombie setiap matahari terbit. Hobinya ya jelas lah, dia kan ayam gitu. Dan ini dia karakter utama kita, The Chosen One atau yang terpilih, menyelamatkan dunia. Dan hobinya kalian baca sendiri tadi ya. Oke, kita terbangun sebagai POP dari si karakter utamanya. Nah, jadi kita mengendalikan sang karakter utama, di mana nama karakter utama kita bisa pilih pakai nama kita gitu, karena karakter utamanya nggak punya nama sendiri. Kita udah bisa kontrol ya, tema gamenya itu sekali lagi FPS atau first person shooter, jadi cuma kelihatan tangannya doang gitu ya, tapi ini cukup seru banget. Oke, bapak duduk tadi kenapa bangun gitu ya? Ini si adek kecil mirip Molly ya, Molly di Westland gitu. Oke, kita bakal ngobrol. Selamat ulang tahun yang ke-20. Jadi bagaimana perasaanmu? Aku hanya sedang melihat-lihat, kata si karakter utama. Kamu akan mulai melakukan ekspedisi sekarang. Kita semua akan punya tugas masing-masing. Temui Frank, dia punya senjata untukmu. Oke, kita bisa ketemu sama orang yang bernama Frank. Dan informasi tadi menyatakan bahwa si MC karakter utama kita berumur 20 tahun. Semoga berhasil ambil salah satu dari senjata ini dan beberapa amunisi. Satunya kayak senjata AK-47 mirip ya. Yang satunya lagi M1 Garand. Mimin pilih yang kayak senapan aja. Ya, terima kasih, ini akan berguna. Kita bakal dapat misi pertama yang berjudul pelantikan. Oke. Pelatihan ya, salah sebut, pelatihan menembak. Ini adalah misi pertama kita bersama karakter Frank, teman baru kita. Oke Frank, kita bakal buktiin bahwa kita jago tembak. By the way, kalian juga jangan lupa kalau baru main bisa setting grafis dulu ya.
di pengaturan. Oke, kita harus ngapain? Wah, ini senjata jarak dekat kita ya, melee weapon. Kita bakal pilih scope aja, karena scope nggak cuma bisa pakai berantem, tapi bisa pakai menggali tanah gitu ya. Oke, ada dua jenis slot senjata, satu untuk senjata senapan, satu untuk senjata jarak dekat ya. Oke, kita harus ngancurin boneka. Nice, tembak palanya aja ya. By the way, Mimin pakai auto aiming ya. Jadi bukan auto aiming, bisa auto shoot. Jadi kalau ngarah ke musuh tuh bakal pelurunya bakal langsung nembak tanpa kita mencet tombol terlebih dahulu. Sebenarnya ini keren sih. Jadi membuat kita tuh lebih mudah mainin gamenya. Cukup ngarahin ke musuh dan senjatanya bakal nembak secara otomatis gitu ya. Jadi kita tinggal ngarahin aja. Tapi kalau kalian merasa lebih menantang, di settingannya bisa diubah kok biar kalian nembaknya manual. Suka-suka aja sih sebenarnya. Ada kurang lebih sesuai Sobat Reborn. Kita balik lagi, udah selesai misinya. By the way, mungkin karena Mimin buat episode ini, jadi kita bakal per episode dari video game The Walking Zombie, paling satu episode Mimin bakal menyelesaikan paling sedikit 3 misi ya. Paling banyak ya sampai 4-5 misi aja. Itu udah cukup banget. Ini udah misi kedua kalau nggak salah. Oke, lapor kepada Frank dulu, kita lapor. Aku tidak punya waktu untukmu sekarang. Pelajari cara menggunakan senjata dulu, lalu kemarilah. Oke, tinggal selesaikan misinya. Jadi karena kamu bisa menembak, ada pekerjaan untukmu. Kamu tertarik? Oke, kita lanjutkan. Dia mau ngasih kita pekerjaan. Gerombolan zombie masuk ke lapangan tembak kita tadi malam. Aku ingin pergi ke sana dan memperbaiki pagar. Oke, perbaiki pagar di lapangan tembak. Jadi kita diupah ya, nggak cuma gitu kayak datang ke sana bantai zombie, perbaiki pagar. Itu kita bakal diupah pakai koin perak ya, nggak sia-sia. Oke, kita langsung aja ke sana. Nice, loadingnya lama juga ya Sobat Reborn. Oke, ini dia. By the way, setiap masuk ke gamenya setelah loading itu biasanya bakal ada spin-spin gini ya. Kalau kalian nggak mau terganggu sama iklan, selain harus top up supaya nggak ada iklan nih Sobat Reborn, jangan menggunakan data internet sama sekali gitu. Main offline aja, otomatis kita bakal terganggu sama iklan. Oke, kita setting dulu grafisnya ya biar rata kanan. Ini kan kualitas GVX nya grafiknya medium, kita ubah jadi tinggi. Dan ini yang paling tinggi adalah sangat tinggi ya. Oke. Nice. Oke, ini di settingan lain segitu aja. Kalian lihat ya, ada health barnya gitu. Mimin ubah dulu deh. Entah kenapa agak males aja kalau ngeliat game kelihatan health barnya gede banget. Jadi kita bakal ubah, jadi kalau kita nembak zombie nggak bakal ada lagi health bar atau tabung darah atau kotak darah di atasnya. Oke. Oke Sobat Reborn, kita bakal lanjut lagi menembak zombie kali ini pakai bom. Dia yang kuning-kuning gentong itu kayak isinya kayak oksigen gitu, jadi kayak mudah meledak. Nice. Oke, nice. Kita lanjut lagi. Kita kalau misalnya pakai scope kalian bisa kemungkinan ngebelah kepala zombie ya, walaupun damage kecil gitu. Oke, kita tetap dapat reward dengan membunuh zombie. 10 experience. Luar biasa, kamu mungkin tertarik mengunjungi pedagang yang baru saja datang ke kota. Temui dan lihat barang-barangnya, aku akan memberimu uang ini. Kita bakal dikasih modal 3100 koin perak untuk membelanja-belanja
barang diisi pedagang oleh Frank hasil dari kerja kita sebelumnya. Oke, jadi ini kota ya, walaupun ukurannya segede kampung pun nggak segede ini gitu. Tapi itu masuk kota, by the way. Chapter 1 kota woodland atau kota hutan. Oke, sebenarnya kita udah bisa jual rongsokan ini, rongsokan perak, rongsokan perunggu, dan rongsokan ya kita udah bisa, sebenarnya udah bisa jual. Namun Mimin nanti aja jualnya kalau udah kelar buat konten gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya dijual nggak sambil nonton iklan dapatnya dikit gitu ya. Mimin udah pernah mainin game ini jadi paham gitu ya. Sehari Sobat Tribun bisa dapetin total 60 koin emas dengan cara nonton iklan doang. Jadi lumayan banget ya, bisa kaya raya gitu hanya dengan nonton iklan gitu. By the way, senjata Mimin gak ada niat untuk beli senjata karena game ini tuh nggak sesusah yang kalian kira gitu ya. Jadi nggak perlu beli senjata, Mimin udah pro player lah pokoknya. Di sini yang bakal kita beli mungkin kayak armor aja kayaknya ya, set baju aja, set armor biar defense kita lumayan. Di sini ada rompi keamanan bio, ada sepatu keamanan bio dan celana keamanan bio serta topi keamanan bio ya atau masker. Kita mulai langsung beli ya, kita beli semua kecuali kita nggak bisa beli bagian topi karena uangnya nggak cukup. Jadi kita pakai aja yang udah kita beli. Di sini ada baju keamanan bio, lalu ada celana keamanan bio. Tuh lihat ada perbedaannya, ketika dipakai kita bakal dapat pertahanan total 9 untuk baju doang. Tambah kekuatan juga ya. Tambah celana jadi 14 pertahanan, sepatu jadi 19 pertahanan. Tinggal topi yang belum dipasang. Ini kita buang aja ya sepatu bekas dan celana bekasnya. Jadi kita hasil modal dari Frank 3100 tadi berhasil kita belikan seperangkat atau satu set baju kecuali bagian topinya ya. Oke, ini sebenarnya ada misi lanjutannya ya, tapi tulisannya tuh ada dua opsi, yang satu lanjutkan atau yang satu kita bakal minta Frank untuk memberikan amunisi lebih. Namun untuk meminta percakapan seperti itu Sobat Tribun harus meningkatkan skill berbicara sampai ya sampai level 25 gitulah. Jadi kalau misalnya skill berbicaranya masih jelek atau masih belum ada, maka kalian gak bisa melakukan tawar-menawar terhadap orang-orang. Jadi ya belum bisa gitu mendapatkan percakapan tertentu yang hanya bisa didapatkan oleh orang yang sudah skill berbicaranya level tertentu. Untuk dapetin skill point juga Sobat Tribun harus naik level. Setiap naik level kalau nggak salah dapetin total 5 skill point. Lalu kalian bakal terus dapat skill point ketika naik level. Dan by the way, yang Mimin lakuin sekarang ini adalah berusaha nendang bola ya. Karena Mimin udah pernah mainin game ini, otomatis tahu gini, bola ini tujuannya nggak sembarang ada di sini. Kenapa begitu? Soalnya di bagian sana tuh di pojok ada gawang kecil. Gawang kecil itu kalau kita masukin pakai bola ini biasanya bakal ada rewardnya deh. Aduh nih si Mbak Dokter Leila ya. Sama itu juga kalau mau dapetin perbicaraan lain kita harus naik level dulu sampai level 4 ya kata dia. Baru bisa berbicara sama si Leila. Sedangkan untuk level 3 dari level 1 ke level 3 kita belum sampai. Beda kalau Sobat Tribun kehabisan bensin mainin game ini, bensin gratis ada tiap hari total 26 liter ya. Oke. Sekarang kita kemana nih? Nggak ada misi lain, tetua pun nggak ngasih misi ya, tuh harus terbuka di level 3 tuh. Jadi kita harus selesaiin misi-misinya si Frank dulu. Oke Frank, kita lanjut aja misi kamu apa sekarang? Perbantuan apa? Kita klik lanjutkan aja. Oke. Pilek by the way. Pergi ke pabrik yang hancur. Oke, ini misinya kita langsung aja ya.
Aku menaruh beberapa granat. Jadi kayak dia tuh kita bertugas untuk membersihkan zombie di area pabrik yang sudah hancur atau abandoned factory. Ya game yang gak sesulit itu ya, nanti walaupun udah sampai kapanpun Mimin gak bakal sering-sering upgrade senjata ya, biar kelihatan survivalnya aja gitu. Oke, ini dia lokasi pabrik hancurnya. Kita dikasih apa ini, granat apa ya namanya ya, kita masuk sini, kita ambil apa yang namanya nih, yes, granat, pokoknya ada alat peledak lah intinya ya. Alat peledaknya itu kayak jadul banget gitu ya. Oke, ini ada para zombie lagi pada apa sih, lagi pada makan bareng, dan kita berusaha nembak pakai senapan, nggak bisa ya. Kenapa nggak bisa? Kalian lihat tuh, damage-nya nggak mempan ke mereka karena memang misinya mengharuskan untuk menggunakan granat gitu, dilempar ke arah mereka baru mereka mati. Oh kan, benar. Nah sekarang baru bebas, mau pakai granat mau pakai pistol tuh udah bebas. Dan para zombie datang dari arah yang kayak dari dalam rumah, dari lubang, ya pokoknya random banget kedatangan para zombie tersebut. Namun sebenarnya ada arahnya mereka itu ya, nggak asal keluar doang gitu. By the way, Mimin bisa setting juga, kalian juga semua bisa setting. Jadi kalau mau ngilangin apa ya, mau ngilangin health bar yang ngeganggu, kalau menurut Mimin health bar atau darah zombie yang berkurang tuh ngeganggu layar aja gitu ya. Jadi kalian bisa ubah di settingan untuk menghilangkan bar darah dari tiap zombie, biar kalau nembak tuh darah zombinya nggak muncul di layar gitu. Kesannya menurut Mimin tuh ganggu banget. Oke, rasain tuh ya. Oke, terlalu jauh ternyata nggak kena. Nice. Oh lihat, mereka langsung ada di bawah, nggak kelihatan tadi. Oke, rongsokan besi mantap. Membersihkan pabrik hancur selesai. Ini kayaknya misi ke berapa tadi ya. Oke, by the way untuk misi aku udah Mimin udah cantumin di deskripsi atau di pin komentar daftar misi apa aja yang udah Mimin selesaikan di chapter 1 ini di kota Woodland atau kota hutan ya. Nanti bakal Mimin tulis listnya di pin komentar biar kalian tahu gitu misi apa aja yang udah dekelarin. Oke, kita mau keliling-keliling dulu. Soalnya biasanya di sini tuh ada rahasia gitu, kayak berangkas gitu, tapi nggak ada nih ya. Mimin udah lama nggak main game ini, sekitar 2 tahun atau 3 tahun lalu, jadi nggak tahu ada apa enggak berangkas di area luar. Kalau dicari biasanya ada gitu, kalau nggak ada ya nggak apa-apa gitu. Oke, kita langsung balik lagi aja ke pusat kota hutan atau woodland untuk laporan ke si Frank bahwa kita udah menyelesaikan zombie di pabrik hancur. Kita langsung aja ya. By the way, kayaknya untuk awal-awal episode kayaknya nggak bakal panjang-panjang video dulu. Yang penting kita udah selesaiin berbagai macam, total 3 atau 4 misi utama gitu ya. Oke Frank, sudah sangat mudah, kata si karakter utama kita, dapat 150 koin perak. Hey, aku perlu bantuan kamu, punya waktu ya. Ini dia bakal ngasih misi lagi, namun itu untuk video untuk episode berikutnya aja. Untuk video kali ini Mimin udah selesai dan naik level 2. Otomatis kita bisa nambahin skill point total 5 ya. By the way itu tadi ada tanpa iklan ya, bayar 15.000 24 jam tanpa iklan gitu. Karena memang kalau kalian dipindah ke internet iklannya ganggu banget. Oke, kita sekarang cek aja ke menu keterampilan yang ada gambar kepala karakter kita yang ada kuning-kuning tanda seru. Itu adalah untuk meningkatkan skill point kita. Mimin anjurin gitu, kalau kalian mau ngikutin silakan pilih yang keterampilan berbicara, karena dengan keterampilan berbicara Sobat Ribbon lebih banyak opsi dalam berbincang terhadap karakter lain sepanjang permainan. Oke, selesai sudah. Sekarang sudah level 25 skill berbicara.
dan kita udah bisa misi yang lain. Namun kalau bisa sih Mimin mau setiap episode itu mau difokusin satu orang dulu ya, biar ceritanya itu terfokusin gitu, kena semua. Oke, segitu aja. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Dadah.